Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 semester 1. Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini kita akan memasuki materi pada bab 1, yaitu wirausaha produk kerajinan hiasan dari limbah. Oke kelas, tujuan dari pembelajaran bab 1 ini yaitu diharapkan kalian mampu. Yang pertama, menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat produk kerajinan serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. 2. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat karya kerajinan hiasan dari bahan limbah dari lingkungan sekitar untuk membangun semangat usaha. 3. Mendesain dan membuat produk serta pengemasan karya kerajinan hiasan dari limbah berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. 4. Mempresentasikan karya dan proposal usaha produk kerajinan hiasan dari limbah dengan perilaku jujur dan percaya diri. 5. Menyajikan simulasi wirausaha kerajinan hiasan dari limbah berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Oke kelas, kita memasuki pada submateri A, yaitu kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Dunia telah melewati 4 gelombang peradaban ekonomi. Pada gelombang pertama ekonomi, pertanian menjadi penggerak ekonomi yang utama. Gelombang tersebut dikenal dengan gelombang ekonomi pertanian. Revolusi industri dan perkembangan permesinan membawa babak baru bagi perekonomian. Industri manufaktur bermunculan dan menghasilkan produk secara massal. Produk dari industri massal menjadi motor penggerak utama ekonomi. Gelombang ini disebut sebagai gelombang ekonomi industri. Gelombang berikutnya muncul sebagai akibat dari inovasi di bidang teknologi informasi. Gelombang ketiga ini disebut sebagai gelombang ekonomi informasi. Sarana dan sumber daya fisik memiliki keterbatasan. Ide dan gagasan kreatif dapat memberikan solusi untuk keterbatasan fisik yang ada. Ide kreatif membuat ekonomi terus tumbuh. Gelombang dengan ide kreatif sebagai penggeraknya
disebut sebagai gelombang ekonomi kreatif. Pada gelombang ini, industri kreatif menjadi penggerak utamanya. Industri-industri yang termasuk ke dalam industri kreatif dikelompokkan ke dalam 14 subsektor. Subsektor tersebut adalah arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, film, video dan fotografi, periklanan, layanan komputer dan piranti lunak, pasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan pengembangan, dan permainan interaktif. Oke kelas, tahun 2013, subsektor kerajinan berkontribusi sebesar 92,6 triliun pada pendapatan domestik bruto Indonesia dan membuka 1 juta lapangan usaha yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke kelas, selanjutnya kita memasuki pada submateri B, yaitu kewirausahaan produk kerajinan. Hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dan permintaan pembeli atau demand. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan. Proses pengerjaan produk kerajinan membutuhkan waktu yang lama. Industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentang waktu tertentu. Berbeda dengan industri manufaktur
yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Hal tersebut memberikan peluang produk kerajinan dengan keunikannya untuk memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau limited edition atau limited produk. Produk yang unik dengan jumlah terbatas dapat memiliki harga jual yang tinggi. Oke kelas, masih terus semangat ya. Selanjutnya, peluang kerajinan untuk menjadi produk dengan harga yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli. Hasil riset pasar akan mendasari proses perancangan produk kerajinan yang inovatif. Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M, yakni man, manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, metode atau cara kerja, dan market atau pasar. Man, manusia atau SDM, sumber daya manusia. Saat ini biasa disebutkan dengan istilah manpower atau mind power. Adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Wirausaha yang berhasil, salah satunya adalah apabila berhasil mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses
yang terjadi dalam usaha. Pengelolaan sumber daya manusia juga termasuk pengelolaan ide-ide inovatif yang dapat bermanfaat baik untuk perkembangan produk dan maupun usaha secara umum. Money atau uang dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha. Perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. Kemampuan pengelolaan uang termasuk kemampuan mengelola keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha agar menjadi lebih besar. Material, mesin, dan metode terkait langsung dengan proses produksi yang terjadi dalam usaha tersebut. Kemampuan wirausahawan dalam mengelola produksi yang efektif dan efisien dapat menghasilkan keuntungan wirausaha yang lebih besar. Market adalah pasar, sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Wirausaha dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar. Dengan demikian, peluang produk diserap pasar akan lebih besar. Riset tentang pasar bertujuan pula untuk mengenali pesaing yang ada di pasar tersebut. Posisi suatu usaha terhadap pesaingnya harus diketahui oleh wirausahawan agar dapat memenangkan persaingan. Persaingan yang terjadi dapat mempengaruhi rancangan produk yang akan dibuat, serta keputusan penetapan harga jual produk. Oke kelas, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Insya Allah pada video pembelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan pada sub materi bagian C, yaitu produk kerajinan hiasan dari
bahan limbah. Oke kelas, thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum klik subscribe-nya ya. Dan klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.